برحمتك يا ارحم الراحمين. Ini mana sekarang? Qala Imam As-Suhrawardi Qudisa wal maqsidul aqsa al-musyahadatul ula fal yuksir lil 'abdi at-tilawah wa sira itu ya. Itu bait nazmnya kan? Qala Imam As-Suhrawardi. Nah ini melanjutin tentang dawuhnya Imam As-Suhrawardi tentang bagaimana wal maqsidul aqsa al-musyahadatul ula. Tujuan yang paling inti, ya, tujuan yang paling inti itu dari ibadah kita adalah al-musyahadatul ula. Jadi melihat Allah. Melihat Allah. Gimana caranya? Caranya yaitu fal yuksir lil 'abdi at-tilawah muksira. Cara yang pertama adalah memperbanyak bagi seorang hamba itu memperbanyak bacaan Quran. Memperbanyak bacaan Quran. Wa hadhil abyatu lagu tawi iki pira-pira bait. Ya kan kemarin ladumannya udah semua tuh sampai hadhil musyahadat syarifah usila, ya kan? Sampai situ udah kan kemarin. Wa hadhil abyatu lagu tawi iki pira-pira bait nazam kulluha yaskabiyani hadhil abyat iku min kalamil imam As-Suhrawardi. Saking kalamnya Imam As-Suhrawardi fi awarifil ma'arif, di dalam kitab Awariful Ma'arif. Kitabnya diambil dari kitab Awariful Ma'arif. Fil babi dalam bab as-sabi'i kafitu wal isri dalam 20. Jadi di dalam bab 27, pada bab 27 itu ada di dalam kitab Awariful Ma'arif. Wa anqulu lan nukil sapa ingsun ing kalimat untuk kalam min awalil kalam saking kawitane kalam menawi dalam kene-kene bab nukil sama beliau Syekh Nawawi liyakuna supaya apa kalam iku syarah dari sarah di kalam nazim limara kalam apa nazim jadi Hidayatul Azkiyah itu nama nazamnya, ya, nama nazamnya ini yang tadi qala al-imam Suhrawardi Qudisa wal maqsidul aqsal musyahadatul ula. Itu bait-bait nazam yang paling firil 'abdi at-tilawata muksira. Itu namanya pengarangnya Syekh Zainuddin atau Sayyid Zainuddin bin Ali al-Ma'ari. Nah kalau yang di sini namanya Kifayatul Atiyah. Kifayatul Atiyah ini karangannya apa? Sayyid Muhammad Syata'adin yang di Syekh Al-Makki, ya, bin Muhammad Syata'. Nah terus kalau yang ini Salamul Fudala ini Wahadihil Atiyah, ini Syekh Nawawi, Syekh Muhammad Nawawi Al-Baghdadi. Nah, bait-bait nazam tersebut diambil dari kalamnya atau ucapannya Imam Suhrawardi dalam kitab Awariful Ma'arif bab 27 dinukil. Wa huwa utawi kalam iku qauluhu dawe al-imam an Abdullah saking Abdullah ibnu Umar ibnu Al-As. Jadi ini sanadnya dari sini. Radhiyallahu anhu maqal dawuh sapa Umar bin Al-As, sahabat Umar bin Al-As. Maktubun iku dan tulis hadhil ayat iku maktubun dan tulis di Taurat dalam kitab Taurat apa hadhil ayat iki ayat rupanya ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa hirzan lil mu'minin. Ayuhan nabiyyu eling-eling wong kang dadi nabi. Jadi tertulis di dalam kitab Taurat ayat ini nih. Ayat yang ada di dalam kitab Taurat, ya ayyuhan nabi, eling-eling wong kang dadi nabi. Inna teman setungune ingsun iku arsalnaka,
ngutus sapa ingsun ing sira syahidan ale wong kang nakseni wa nadhiran lan wong kang wa mubasysyiran lan wong kang berbungah wa nadhiran lan wong kang meden-medeni wa izan lan wong kang ngrekso lil mukminina barang pira-pira mukmin wa kanzan lan dari gedung rahmat lil ummiyina kadhewe wong kang bangsa ummi wong kang bangsa bodoh anta utawi sira iku abdi kawula ingsun wa rasuli lan utusan ingsun sampai itu kang arani sapa ingsun ing sira al mutawakkil ing aran nabi mutawakkil ing aran mutawakkil nabi kang aran mutawakkil laisa ora sapa mutawakkil iku bifadlin wong kang brangasan wala walidin lan ora kasar guneme wala sahabin lan wong kang lan ora wong kang sorak-sorakan fil aswaqi ing dalam pasar. Jadi sesungguhnya saya mengutusmu itu untuk jadi syahid dan sebagai saksi. Orang yang menyaksikan sebagai orang yang memberi kabar gembira, kabar menakutkan, dan juga sebagai penolong atau hirsan sebagai penjaga untuk orang-orang mukmin dan sebagai gedongnya atau simpenannya kasih sayang terhadap orang-orang bodoh. Tahu kan simpenan berangkas, ya berangkasnya orang-orang bodoh, artinya itu untuk orang-orang bodoh itu nanti kasih sayang itu lebih banyak. Makanya senang jadi orang bodoh karena lebih banyak disayangnya. Atau dari sirah, dan engkau adalah kaulaku, engkau adalah hambaku, dan engkau adalah utusanku. Saya namai kamu itu al-mutawakkil, nabi yang sebagai wakil. Laisa bifadlin wala walidin wala sukhabin fil aswaq. Jadi yang namanya mutawakkil itu bukanlah orang yang kasar, bukan juga orang yang omongannya jelek, kasar, dan juga bukan orang yang sorak-sorakan di dalam teriak-teriakan di pasar. Kalau di pasar sering teriak-teriakan berarti bukan nabi itu. Nggak ada nabi yang kayak begitu. Itu tukang itu mah. Tukang apa gitu, tukang ayam, tukang daging itu sorak-sorakan, itu rame-rame di pasar. Kalau ada yang diem di pasar itu kawan itu. Iya, kalau yang senangnya sorak-sorakan atau rame-rame di pasar teriak-teriakan itu namanya ya bukan nabi. Ya kalau nabi itu tidak senang begitu. Wala yujzilan ora tau males sapa mutawakkil bisayati kelawan penggawe Allah as-sayyi'ata ing penggawe Allah. Jadi sesuatu kelakuan jelek tidak dibalas dengan kejelekan. Kita disakiti nggak mau membalasnya, tapi Nabi itu mah bukan kita, salah. Nabi kita mau mencontoh Nabi ketika kita sayyi'ah dibuat jelek, diperlakukan jelek, ya kan jangan membalasnya dengan kejelekan. Berat. Ikutin aja udah. Ini baru disentil sebentar. Lanjut. Walakin ya'fu tetapi ngapura sapa mutawakkil. Wa yasfa'ulan ngapura utawa mengo sapa tegese mengo utawa ngapura sapa mutawakkil. Jadi akan tetapi malah mengampuni, malah enggak mau untuk membalasnya. Walan akbidahu lan ora mundut sapa ingsun ing mutawakkil hatta tuqama sehingga den jenengaken bi lan mutawakkil apa al-millatu agama al-mu'awwijatu kang bengkong. Jadi nabi itu mutawakkil itu atau nabi enggak bakal dikubur, artinya enggak bakal diwafatkan sebelum agama yang berbelok, ajaran yang belok itu menjadi lurus. Artinya bi'an, gambarannya bi'an yaqul, gambarannya yang terpada mengucap sopong ummiyin, mengucap la ilaha illallah, ing
ucapan la ilaha illallah. Jadi sebelum tegak itu fondasi la ilaha illallah, ini Nabi itu nggak bakal diwafatkan terlebih dahulu. Makanya kanjeng Nabi pun udah ada wayahnya wafat ketika al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah saya sempurnakan untuk kalian agama kalian. Artinya sudah menyebar ke seluruh dunia, sudah sempurna, kayak gitu loh. Akhirnya kalau udah sempurna ya berarti udah wayahnya, kayak gitu loh. Itu Nabi. Ya kalau ulama kalau udah wayahnya ini ya sama, udah ada penerusnya ya udah ada penerusnya, beres udah terjangkauan. Nah iya, udah ada yang nerusin. Kalau belum ada yang nerusin ya Allah kepikiran terus kapan tidak ada penerusnya. Begitu, ya kan? Sementara ulama itu warasatul anbiya kan? Ya penerus Nabi ya, ketika ulama ini wafat ada penerusnya lagi, ada penerusnya lagi, ada penerusnya lagi, begitu. Nah, nanti kalau udah ada penerusnya lagi udah wayahnya berarti. Wayah taulan buka sopo mutawakil ayunan biro-biro mata hati, matanya hati. Omnya kang biro-biro kang buta. Jadi para nabi ini akan membuka mata hati yang keadaannya buta. Wa adzanan lan biro-biro telinga atau kuping summan kang budeg, dan akan membuka telinga yang buta, kuping yang budeg. Wa quluban lan biro-biro ati ulfan kang tertutup, dan akan membuka hati yang tertutup. Ya fala yazalu muka orang yang sir sapa al-abdu kaula fi khalwatihi dalam khalwatnya abad. Iku yuratidu walan balani sapa abad hadhihi kalimat iki kalimat ala lisanihi ing atas lisane abad ma'amwa ta'atil qalbi dalam serta ngocoki ati hatta tasira sehingga dari apa kalimat la ilaha illallah iku mutaasilatan kang ketemu fil qalbi ing dalam ati. Mazilatan kang ngilangaken li hadisin nafsi marang cerita-ceritane hati. Jadi maka dari sini, dari ungkapan tadi sebelum tegak la ilaha illallah, ini Nabi enggak bakal diwafatkan terlebih dahulu. Akhirnya fala yazalu al-abdu fi khalwatihi yuraddidu. Maka bagi seorang hamba untuk selalu membolak-balikkan kalimat tersebut, la ilaha illallah, la ilaha illallah, membolak-balikannya dengan lisannya. Sehingga kalau udah bolak-balik dengan lisan besertaan hati, tetapnya hati, akan menjadi kalimat tersebut muta'assilatan fil qalbi, akan menyatu dengan hati, menghilangkan hadisun nafsi, akan menghilangkan omongan-omongan hati. Kan kemarin babnya itu omongan hati itu sama seperti omongan lisan. Ngomong jelek sama orang dalam hati, mudah-mudahan kecelakaan. Itu sama seperti kita ngomong dengan lisan. Mudah-mudahan itu sama. Hadisun nafsi itu sama kalau dalam bab tasawuf. Ngerti nggak? Nah kalau seandainya sudah menyatu dengan hati, ya sudah menetap dengan hati, ini akan menghilangkan namanya omongan-omongan hati, omongan yang jelek pastinya. Yunawiru kang madani, apa kang madangaken apa maknanya kalimat al-qalba ing ati. Jadi yang nanti akan kalimat la ilaha illallah itu akan menerangi hati. Badalan hal jadi gantian hadis nafsi saking omongannya hati, yang akan mengganti dari omongannya hati. Jadi hatinya itu akan segera bergerak la ilaha illallah, la ilaha illallah, akan bergerak sendiri dengan ucapan la ilaha illallah. Nah, ketika udah seperti itu fa idza stawalat, maka dalam nalikane wis ngelindi apa al kalimat wasuhilat lan dan gampang akan apa kalimat anil lisan saking lisan
yatasharrabuha mongkon resep ing kalimat apa al-qalbu ati fala zakata mongko lamun meneng apa alisan lisan jalan yaskut mongko ora meneng apa ati apa qalbu. Maka ketika sudah menyatu dan sudah seimbang, sudah kalimat tersebut sudah seimbang dan mulai biasa dari lisan, sudah terbiasa dan sudah masuk meresap ke dalam hati, maka ketika lisan ini diam, maka hati tidak akan diam. Walaupun terlihat itu lisannya diam ngomong sama orang, tapi hatinya selalu bergerak. La ilaha illallah, la ilaha illallah atau Allah Allah terus begitu. Jadi pergerakan hatinya seperti itu terus. Walaupun dia terlihatnya ngoceng ngomong apa, tapi karena udah meresap, sudah menyatu dengan hati, walaupun diam ataupun ngomong ngoceh apapun, ini hatinya selalu bergerak la ilaha illallah. Ini belum seberapa, ini masih ada tingkatan lagi nih berikutnya nih. Ya Allah, berat. Ya summa tatajawharu nuli jadi mencorong apa kalimat fil qalbi dalam hati. Lalu itu kalimat tersebut akan bersinar terus di dalam hati. Wa bi tajawharuha wa bi tajawharuha mongko kelawan mencorongnya kalimat. Wa bi tajawhariha mongko kelawan mencorongnya kalimat. Yastaqim dari tetap apa nurul yakini cahaya keyakinan fil qalbi dalam hati. Maka dengan sebab bersinarnya itu kalimat di dalam hati, maka akan muncullah yang namanya ketetapan atau cahaya keyakinan. Munculnya nur yakin, cahaya keyakinan di dalam hati. Cahaya keyakinan ini nih yang nanti dicari. Cahaya itu apa dulu? Ya cahaya itu penerang, cahaya keyakinan, cahaya yang sudah benar-benar mantap, nggak ada keraguan lagi. Hatta idza dhahabat sehingga ing dalem nalikane wis ilang apa suratul kalimati rupane kalimat minal lisani wal qalbi minal lisani saking lisan wal qalbi lan ati, sehingga ketika kalimat la ilaha illallah sudah hilang dari ucapan dan juga dari hati, udah hilang nih bahasanya nih. La yazalu mongko orang ingsir apa nuruha cahayane kalimat iku mutajawhiran dari mencorong. Itu akhirnya kalimat akan selalu bersinar di dalam hati. Walaupun sudah hilang lisan enggak bergerak la ilaha illallah lagi, tapi ini cahayanya ada terus. Wa yatahaddulan dari tunggal apa adzikru dzikir ma'a ru'yati azimatil madhkuri ing dalam serta ningali agungnya zat kang den tutur. Wa huwa utawi al-madhkur zat kang dan dikiraken iku Allah Subhanahu wa taala. Wa yasiru lan dadi apa adzikru dzikir hinayatin ing dalam nalikane mengkono-mengkono yatahaddu iku dzikrun zati zikir iku zikr zati zikir zat. Wa hadza la utawi iki zikir zat wa hadza zikru la utawi iki zikir wa hiya hadza zikri iku al musyahadatu ala musyahadah wal mukasyafatu lan ala mukasyafah wal muayyanatu lan ala zikir muayyanah. Wa bi zikri zati lan kelawan zikir zat ya tajawharun dari mencorong apa nur zikri nur zikir cahaya zikir hadza utawi iki ya tajawharu wa hiya hadza iku al maqsadul aqsa perkara kang den sejo kang luwih katok minal khalwati saking kesepen atau saking nyepi ma'a zikri ing dalam sertanya zikir. Makanya Kanjeng Nabi walaupun tidur tidak seperti tidur, lisan enggak bergerak, hati enggak bergerak. Tapi kenapa dikatakan maksum? Para nabi itu dikatakan maksum ya karena selalu ingat dengan Allah, zikrul zat namanya. Ngerti nggak maksud zikir zat? Susah lagi ngejelasinnya. Ribet ya. Nih, sini gambaran
secara model modern. Nanti di bawahnya keterangannya itu namanya zikir itu adalah dalil, suatu pertanda, hanya sebagai dalil. Ini kalau mau dibaca terus sih waktunya soalnya. Nanggung sebenarnya ya sih, baca dulu ya. Ya biar cepat aja ya. Wa hadza utawi iki mau zikrul zat. Iku la yakhtasu orang tertentu apa husuluhu hasil hadza bi dzikri hadhil kalimat kelawan ini kalimat faqat kelawan alif law apa alif law. Bal qad yasulu balik terkadang hasil apa hadza dzikri apa hadza dzikru bi tilawatil Qur'an kelawan maos Qur'an. Idza aktsara ing dalem nalikane ngakiaken sapa abad min tilawati saking maos Qur'an. Wajdah dan teman-teman di sapa abad fi muwata'atil qalbi ing dalem nocoki ati alisana ing lisan. Hatta tajriya sehingga lumaku apa tilawatu macana Qur'an utawa maos Al-Qur'an ala lisan ing atas lisan. Wa yaqumu lan ngomongani apa makna kalami maknane kalam maqam haditsin nafsi ing dalem panggonane ceritane hati. Fa yadkhulu maqamajing alal abdi ing atase kaula apa suhulatun gampang tilawati ing dalem maos wa sholatilan salat. Wa yatanawwaru lan dipandang apa al-batinu batin bitil kasuhulat dikelawan kono-kono gampang tilawati ing dalem maos wa sholatilan salat. Wa yatajawharu lan dadi mencorong apa nurul kalami cahayane kalam fil qalbi ing dalem ati. Wa yakunu lan ana apa kalamin saking abad aidan kalimat iku zikrat zati zikirin zat. Wa yatami'u lan dadi kumpul apa nurul kalami cahayane kalam fil qalbi ing dalem ati fi mutalaati azamatil mutakallim ing dalem ningali sifat agungin zat kang mutakallim, zat kang zat kang kalam. Wa wa utawi mutakallim iku Allah subhanahu wa ta'ala. Wa duna hadhil mauhibati lan ing dalem arah-arah iki peparing mana perkara yang tahu kang buka apa ma'al abdi ngatasi abad minal ulumi saking pira-pira ilmu al-ilhamiyah di kampung so ilham ala dunia di kampung so laduni rasaaken atau ngersaaken. Wa ila ini bulugil abdi lan marang mangsane waktu mekone abad hadzal mablaghi ing dalem iki tumeka min haqiqatil dzikri saking haqiqatil dzikir wa tilawati lan maos Qur'an ya idza sofa ing dalem nalikane sebersih apa batinuhu batine abad qad yaghibu terkadang sirna sapa abad fil dzikri ing dalem zikir min kamali unsihi saking sampurnane aring-aringe abad wa halawati dzikri lan nalise dzikir abad hatta yultaha sehingga daripada akan sapa abad fi ghaibatihi ing dalam sirnane abad bi dzikri ing dalam zikir bin naim kelawan wong kang turu inta wis rampung sapa alim apa dawuhe Imam Al-As-Suhrawardi. Jadi antara la ilaha illallah sama bacaan Al-Qur'an itu sama. Ketika ada orang senang baca Quran ini secara lisan. Ketika tulisan terbiasa membaca Quran, kalau tadi kan praktek la ilaha illallah. Nah kalau ini bacaan Al-Quran sama prosesnya. Dengan sering baca akan masuk ke dalam hati, ya kan? Makanya daunnya kanjeng Nabi an Ibni Abbas daun dari Sayyid Abbas radhiyallahu anhu qala ya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya qala apa daunnya iqra'u al-Qur'an bacalah Al-Qur'an fa inna Allah la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa hati yang menjaga Qur'an. Nah ini kembalinya ke hati. Allah tidak akan menyiksa hatinya seorang hamba yang menjaga Qur'an. Ini dari lisan dulu. Kalau udah masuk ke hati ini mencorong, bersinar. Jadi seakan-akan lisan sudah nggak bergerak, maka hati dulu yang bergerak. Ketika hati sudah nggak bergerak juga, sama seperti orang tidur, ini tetap bercahaya, tetap bergerak sendiri. Nah kalau ibaratnya saya contohkan begini nih, kalau di zaman modern,
Ya, zaman modern. Contohnya Bang Amin aja kan. Ini di sini sebenarnya kalau mau dibaca lagi, zikir itu hanyalah sebagai dalil, ya wasilah. Ketika suatu wasilah itu sudah hasil, akan adanya syuhud, melihat. Nah, ketika sudah melihat itu sudah hasil, maka nggak perlu lagi yang namanya wasilah. Contoh, kalau dalam syarahnya itu kita nih ya, kalau seandainya perjalanan mau ke Syajrah Bang Amin, ya, ini kalau belum tahu ke Syajrah itu perlu wasilahnya apa? GPS, ya kan? GPS atau Maps, ya kan? Pakai Maps. Ini wasilah. Oh, jalurnya dari sini ke sini, kita pakai Maps. Oh, begini sampai ke rumah Bang Amin. Ini namanya wasilahnya dengan Maps. Atau kita pakai omongan, Pak, tahu daerah ini enggak? Oh, masih lurus, Pak. Pak, tahu daerah ini enggak? Oh, masih lurus. Oh, terbelok ini terbelok. Ini namanya pakai omongan. Kalau dulu zamannya enggak ada map, kita pakai omongan, sering ngomong. Kalau nggak ngomong kan sesat kan? Makanya banyak bertanya, banyak selamatnya. Tapi nggak banyak bertanya dalam perjalanan, banyak sesatnya nanti itu. Ini kalau ibarat dulu kan nggak ada map, makanya orang dulu bilang apa? Nanya terus. Nanya, Pak, mau ke rumah Bapak Amin, alamatnya di sini. Oh, masih terus, Pak, saya lama, masih lama, ujung, ntar ketemu perempatan belok lagi, terus sampai tapanya lagi. Kiri kanan. Ya kan? Tapi kalau sekarang zaman modern ini dalilnya atau petunjuknya itu atau wasilahnya itu adalah map. Bang Amin Syajrah. Wah, ini dalilnya. Oh, ketika udah nyampe, kita udah tahu dalilnya, kita udah tahu syuhud, sering melihat patokannya, maka akan nampak yang namanya syuhud. Tahu syuhud nggak melihat, melihat rumahnya Bang Amin tanpa pakai map lagi akan tergambar. Bang Sinyo dari sini ke rumah Bang Sinyo, ya, karena udah sering lewatin, tanpa Bang Sinyo sadarin pun dalam meremnya Bang Sinyo akan tahu rumah Bang Sinyo. Atau dari sini ke Monas, kita udah tahu Monas itu di gambaran kita itu terlintas lewat sini. Bapak Samsuri ke Bojong karena udah bolak-balik, nggak perlu dalil lagi, nggak perlu pakai map, akan terlintas, akan lewat sini, gang sini. Ketika ditutup lewat sini, wah, udah tembus ke pasar Bojong. Ini gambaran bahasa syuhud. Karena sudah melihat. Tapi prosesnya bagaimana ya dengan itu dulu? Sekali ke rumah Bang Amin masih belum lancar, 2 kali masih nyasar, ya kan? Walaupun pakai map, perasaan di sini nih lewatnya nih gang. Ini berarti belum syuhud. Tapi ketika sudah syuhud, tanpa pakai map, tanpa ini, wow, udah tahu. Sini tutup lewat gang sini, ini tutup lewat gang sini, udah tahu namanya, udah melihat rumah Bang Amin itu gambaran di depan mata kita itu udah tahu dengan sendirinya, nyelonong sendiri. Susah ya gambarnya? Nggak hafal rasanya. Hah? Masuk nggak? Masuk nggak? Jadi gambaran yang seperti itu di pikiran kita aja yang bolak-balik Monas, ya. Monas itu udah terlintas, walaupun kita nggak pakai map, terlintas di bayangan kita mau ke Monas lewat mana merem aja udah tahu. Begitupun mau zikrul zat, ini prosesnya bolak-balik dulu. Sebelum syuhud itu bolak-balik dulu. Sehingga nih hati akan bolak-balik udah mantep tanpa omongan hati kotor, hati yang lain-lain, hanya cuman hati yang seperti itu, la ilaha illallah. Ketika terbiasa la ilaha illallah atau terbiasanya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim dan seterusnya sampai 30 juz atau cuman 1 juz doang, itu aja yang dijaga. Nah, akan bergerak seperti itu, akan mengingat kalam-kalamnya Allah terus di hati, tanpa lisan pun ini selalu bergerak Al-Quran. Makanya ada istilah Quran berjalan, ya kan?
Ya Allah, ya udah jangan dipikirin dah, pokoknya seperti itu dah. Berjuang. Perjuangannya lewat lisan dulu. Lisan dibiasain la ilaha illallah. Udah masuk lisan udah terbiasa tanpa lepas la ilaha illallah. Ini ketika khalwat ya. Yurat itu dipulak-balik terus masuk ke hati illallah, la ilaha illallah. Masuk ke hati udah merasa ini udah enggak ada hadisun nafsi, omongan-omongan hati, maka akan bergerak dengan sendirinya ada cahaya. Bahasa cahaya kita walaupun dalam keadaan gelap aja mau pulang ke rumah gelap mati lampu tahu, ya kan? Nggak bakal nyasar karena ada cahaya, kayak gitu. Makanya dalam keadaan tidur pun ini nggak bakalan redup, walaupun lisan, mata, hati kayaknya nggak bergerak, tapi ini tetap bercahaya. Itu yang disebut dengan zikrut zat. Hatinya ini bercahaya. Ini nggak maksudnya? Ya benar. Ya gambarannya seperti ini. Komputernya berada di sini. Ya Allah, ini pelajaran menunggali kaulah Gusti, kalau istilahnya itu sudah nyatu dengan Allah. Ya, nyatu dengan Allah. Jadi seakan-akan kita mau berada di manapun, kita menggambar apapun, mau mengaplikasikan apapun, itu hanya Allah yang dilihatnya. Mau lihat bintang 7, mau bintang apalagi tolak angin, pokoknya itu semuanya yang hanya diingat hanyalah Allah. Dari yang terbiasa lisan Quran atau ungkapan zikir la ilaha illallah yang sudah masuk ke dalam hati, dan hati ini selalu bergerak hanya itu. Jadi melihat bumi atau planet-planet yang lain yang begitu besar, yang kita lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, ini semua langit dan bumi kepunyaan Allah. Ini gambaran ini semua berarti kan kita makhluk. Hanya sekecil ini makhluk, ya berarti Allah yang memiliki semuanya itu berarti kan terlihat semua, kayak gitu loh. Berarti kita ini nggak ada apa-apanya. Ya Allah. Wa qala Abdul Wahhab Asy-Sya'rani wallahu a'lam bishawab.